Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agita Lutfiana dari mahasiswa program studi pendidikan khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya juga sedang melakukan kegiatan mengajar di Sekolah Dasar Negeri Kramat Jati 01. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan alat asesmen, khususnya untuk asesmen membaca pemahaman. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu asesmen. Asesmen merupakan program pengumpulan informasi dan penilaian kondisi siswa secara menyeluruh yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan program pembelajaran. Tujuan dari asesmennya ini untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan anak, sehingga dalam proses asesmen ini kita juga tahu mengenai apa saja yang dibutuhkan anak. Lalu kemudian hasil dari asesmennya ini dapat dijadikan acuan untuk merancang perencanaan pembelajaran dan memberikan layanan kebutuhan anak. Aspek penilaian kondisi anak yang akan dilakukan dalam asesmen itu ada membaca permulaan, membaca pemahaman, menulis permulaan, menulis ekspresi operasi hitung, dan problem solving atau pemecahan masalah. Dan pada video ini saya akan menjelaskan mengenai membaca pemahamannya saja. Untuk membaca pemahaman, terdapat beberapa subskill yang akan diasesmen. Seperti yang pertama ini ada subskill detail. Untuk kelas TK, indikatornya itu adalah siswa mendengarkan fakta dalam cerita. Sedangkan untuk kelas 1, indikatornya siswa menjelaskan 4 fakta dalam cerita. Jadi pada alat asesmennya ini akan diberikan sebuah cerita singkat, dan siswa diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada alat asesmen ini. Lalu untuk subskill selanjutnya itu adalah urutan. Untuk kelas TK, indikatornya siswa mendengarkan 3 urutan kejadian ketepatan dalam ketepatan cerita. Sedangkan untuk kelas 1, siswa mengurutkan 3 urutan kejadian ketepatan dalam ketepatan cerita. Jadi pada alat asesmennya ini akan diberikan langkah-langkah melakukan sesuatu. Untuk yang ada di layar ini diberikan langkah menggunakan plaster luka. Lalu siswa diminta untuk mengurutkan langkah-langkahnya bagaimana cara menggunakan plaster luka dengan benar. Lalu untuk subskill selanjutnya itu ada gagasan utama. Untuk kelas TK itu ada indikatornya siswa mendengarkan gagasan utama dalam cerita tentang apa cerita ini. Dan untuk kelas 1 sampai 3 indikatornya siswa menjelaskan gagasan utama dalam cerita tentang apa cerita ini. Dan pada alat asesmennya ini akan diberikan sebuah cerita paragraf dan siswa diminta untuk menjawab pertanyaan mengenai gagasan utama apa yang terdapat dalam paragraf yang telah diberikan. Lalu selanjutnya ini untuk subskill kesimpulan. Untuk kelas TK, indikatornya ini siswa mendengarkan kesimpulan dalam sebuah cerita. Dan untuk kelas 1 sampai 4, indikatornya siswa menjelaskan satu kesimpulan yang logis dalam sebuah cerita. Pada alat asesmennya ini akan diberikan sebuah paragraf cerita dan siswa diminta untuk menulis kesimpulan apa saja yang didapatkan dari cerita tersebut. Lalu untuk subskill evaluasi fakta, opini, dan fiksi untuk kelas TK itu indikatornya siswa mendengarkan cerita berbentuk fakta, opini, dan fiksi. Untuk kelas 1 sampai 4, siswa menyebutkan bagian cerita termasuk fakta, opini, atau fiksi. Dalam alat asesmennya ini, siswa akan diberikan sebuah paragraf cerita. Siswa akan diberikan satu paragraf cerita, kemudian siswa diminta untuk membacanya, dan lalu diminta untuk mencari mana kalimat yang merupakan fakta dan mana kalimat merupakan opini. Lalu untuk subskill kata tunggal, untuk kelas TK, terdapat indikator siswa mendengarkan arti kata tunggal dalam sebuah cerita, yaitu kata tunggal yang dimaksud itu seperti kata itu, di sana, di luar, dan di dalam. Lalu untuk kelas 1 sampai 4, indikatornya itu siswa menyebutkan arti kata tunggal dalam sebuah cerita, yaitu kata itu, di sana, di luar, dan di dalam. Untuk alat asesmennya ini siswa akan diberikan
satu paragraf cerita yang dimana di cerita tersebut terdapat aspek kata itu di sana, di luar, di dalam. Lalu siswa diminta untuk menjelaskan kata di sana, di dalam, di luar atau itu menerangkan apa sesuai dengan konteks teks yang telah diberikan. Sekian penjelasan saya mengenai asesmen membaca pemahaman. Semoga penjelasan saya ini dapat dipahami. Selebihnya kurang maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.